Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Gali Givari dengan NRP 50172311040 dari kelas A mata kuliah Vulkanologi, Departemen Teknik Geofisika. Di sini saya akan menjelaskan terkait chapter selanjutnya dari video saya sebelumnya, yaitu terkait review salah satu buku, yaitu Geologi Gunung Api Purba. Di sini saya akan membahas mengenai chapter ketiga terkait bentuk dan struktur gunung api. Kita next saja. Nah, yang pertama adalah pengelompokan gunung api. Di sini eh, ada didefinisikan bahwa kelompok gunung api itu terdiri dari bentuk gunung api dan struktur gunung api. Bentuk gunung api itu artinya merujuk pada kenampakan alam, kenampakan bentang alamnya. Sedangkan struktur gunung api menekankan pada penampakan bagian dalamnya. Ukuran gunung api juga sangat bervariasi pastinya, mulai dari diameternya berapa, eh, bahkan ketinggiannya berapa, itu sangat bervariasi dari setiap gunung api. Nah, itu adalah pengelompokan gunung api berdasarkan bentuk dan strukturnya. Nah, namun secara umum klasifikasi gunung api dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu gunung api monogenesis dan juga gunung api poligenesis. Gunung api monogenesis adalah gunung api yang terbentuk oleh satu kali erupsi atau satu kali fase erupsi. Nah, sehingga bisa dibilang usianya itu lebih pendek atau dan ukurannya lebih kecil. Salah satu contohnya adalah ini. Di sini ada kubah lava. Salah satu gunung api monogenesis adalah kubah lava, kemudian kerucut silinder, kemudian ada mar di sini, kemudian ada erupsi linier. Kemudian di sini juga ada salah satu contoh kubah lava, yaitu kubah lava di Islandia yang dikenal dengan nama Subre. Itu. Kemudian yang kedua adalah gunung api poligenesis, yaitu gunung api yang terbentuk oleh erupsi yang berulang-ulang kali. Nah, dia ini dipisahkan oleh periode istirahat yang panjang dan seringkali melibatkan berbagai jenis magma. Oleh karena itu, erupsinya ini eh, ukurannya sangat besar dan biasanya umurnya panjang. Tuh. Oke, kemudian kalau contohnya sendiri di sini ada gunung api yang di atas ini ada gunung api komposit, kemudian gunung api kaldera dan juga gunung api perisai. Nah, itu salah satu gunung api poligenesis. Di Indonesia sendiri banyak gunung api poligenesis yang eh, tersebar di sepanjang eh, Ring of Fire gitu. Salah satunya juga Semeru, dan apalagi Bromo juga dan sebagainya. Nanti kita bahas juga. Oke, next. Nah, kita ke penjelasan tentang gunung api monogenesis. Gunung api monogenesis terbentuk dari aktivitas vulkanik yang bervolume kecil dan berenergi rendah dalam waktu yang relatif singkat. Nah, beberapa contoh gunung api monogenesis itu salah satunya adalah kalau di buku disebutkan ada gunung api Parisutin di Meksiko. Kemudian ada Gunung Anyar di kompleks Gunung Lamongan. Kemudian ada Gunung Tidar di Magelang dan beberapa gunung lain. Nah, bentuk-bentuk gunung api monogenesis yang seperti tadi aku sebutkan ada kubah lava. Kemudian ada kerucut piroklastik yang terdiri dari erupsi linear, kerucut silinder, skoria, pumice, kerucut tuf, dan cincin tuf hingga mar. Kita bahas yang terkait yang pertama dulu, yaitu kubah lava. Di mana kubah lava ini terbentuk ketika magma yang sangat kental keluar ke permukaan. Dan dia segera untuk membeku sehingga menumpuk di atas lubang kawah. Nah, kalau yang eh, aku contohkan tadi ada di sini.
kubah lava ini. Nah, dia akan menumpuk di atas lubang kawahnya di sini. Selanjutnya ada kerucut piroklastik yang merupakan akumulasi dari material-material hasil letusan. Dia adalah kerucut yang terbentuk dari akumulasi material-material letusan di sekitar kawah-kawahnya. Tuh. Eh, kita mungkin bahas yang gunung api monogenesis yang ini. Oh, mungkin kita next dulu ya, yang bahas terkait kerucut piroklastika. Nanti kita bahas yang ini. Oke, oke, mungkin aku jelasin langsung aja dari sini. Jadi yang pertama itu kerucut piroklastika ada erupsi linear kan. Nah, erupsi linear ini merupakan erupsi yang mana magma keluar melalui serangkaian kawah atau kerucut piroklastika yang berjajar membentuk garis lurus sehingga dikontrol oleh struktur yang namanya fracture atau rekahan. Kemudian ada kerucut cinder, merupakan kerucut yang tersusun dari material lepas seperti skoria, kemudian pumice, dan sebagainya. Kemudian ada kerucut tuff, tersusun dari abu gunung api dengan lereng yang terjal di balik bagian maupun di bagian luar strukturnya. Kemudian ada cincin tuff, merupakan kerucut yang tersusun dari abu vulkanik dengan lereng landai dan kawah yang lebar. Seperti di sini. Kemudian kita geser dulu. Nah, kemudian ada mar, ya, yang mana merupakan salah satu jenis yang paling familiar ya mungkin dari teman-teman terkait struktur dan juga bentuk gunung api, di mana mar ini adalah kawah bertepi landai yang memotong batuan dasar di bawah permukaan air tanah. Nah, seringkali dia itu terisi oleh air dan akhirnya membentuk danau. Ada beberapa contohnya, tadi akan dijelaskan juga, di mana mar ini umumnya terbentuk karena letusan hidrostatistika. Oke, hidroklastika, yaitu interaksi antara magma dan juga air. Nah, sebenarnya kadang-kadang di tengah-tengah mar itu juga dapat muncul beberapa kerucut piroklastika yang lain. Nah, salah satunya di Gunung Api Mars Jatuh Patok di selatan kota Cirebon, dia itu terbentuk sinder dan juga kubah lava. Dia menunjukkan bahwa eh, kerucut sindernya itu ada di tengah dan Gunung Ciremai itu sebagai latar belakangnya. Nah, ini adalah Gunung Ciremai, Gunung Api Mars Ciremai. Contoh lainnya itu mungkin kalau di buku itu dijelaskan ada Gunung Api Muria. Itu dipetakan dari citra satelit kalau tidak salah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas perbedaan ya yang mana perbedaan antara gunung api Mar, cincin tuff dan juga kerucut tuff seperti yang ada di gambar kiri ini. Di mana dari eh, ketiga gunung api monogenesis ini ada beberapa parameter-parameter yang membedakan dari mulai kemiringan pematangnya, kemudian dasar kawahnya, bahan magmatiknya, lerengnya, eh, lereng dalamnya seperti apa, lereng luarnya seperti apa, kemudian diameter kawah atau kerucutnya seberapa lebar, kemudian ada volume kawahnya, itu besar atau seperti apa, seperti itu. Nah, kita mungkin mulai dari kemiringan pematangnya. Nah, kalau Mar ini sendiri, kemiringan pematangnya dia adalah ke luar, dia keluar. Berbeda dengan cincin tuf dan juga kerucut tuf. Dia selain miringnya keluar, dia juga miring ke dalam, gitu. Kemudian yang kedua ada parameter dasar kawahnya. Kalau untuk Mars sendiri, dia itu dasar kawahnya adalah di bawah dataran sekitarnya. Berbeda dengan cincin tuf dan juga kerucut tuf yang mana lebih tinggi atau istilahnya memiliki ketinggian yang cukup terjal untuk
dataran di sekitarnya. Tuh. Kemudian untuk bahan magmatiknya sendiri, eh, ketiganya hampir dengan maksimum magma bahan magmatiknya itu hingga bisa 100% kecuali. Namun untuk yang Mar ini bahan magmatiknya bervariasi mulai dari nol hingga eh, ini 100% di sini di Mar. Nah, untuk lerengnya sendiri, untuk lereng eh, dalam, lereng luarnya ini juga sebenarnya cukup bervariasi. Untuk lereng dalamnya ini cukup terjal untuk yang di Mar, untuk lereng luarnya cukup landai. Berbeda dengan cincin tuf dan juga kerucut tuf yang sama-sama terjal. Untuk diameternya sendiri, eh, Mar dan juga cincin tuf memiliki diameter yang lebih besar, memiliki diameter yang lebar, berbeda dengan kerucut tuf yang diameternya itu relatif kecil. Gitu. Kemudian untuk volume kawahnya sendiri, eh, kebetulan yang kerucut tuf yang paling besar, berbeda dengan Mar dan cincin tuf yang lebih kecil. Gitu. Nih, kan sudah dijelaskan juga di beberapa konten ini bahwa lerengnya terjal, lapisannya miring, ya di sini juga ada. Oke, kita ke next slide ke bahas terkait gunung api komposit dan Jama yang merupakan salah satu bagian dari gunung api monogenesis ya. Jadi gunung api komposit itu kalau di kita ada sebutan stratovolcano tuh, di mana gambar kiri atas itu adalah salah satu skema struktur gunung api komposit yang mana dia memperlihatkan bentuk kerucutnya seperti apa. Kemudian ada kawahnya, ada pipa konduit itu di tengah itu. Kemudian ada dapur magma, ada retas yang di bagian D ini. D ini adalah retas. Kemudian gunung api parasit, aliran lava, kerucut cinder yang terkubur, ada sil juga, dan sebagainya. Kemudian saya jelasin juga terkait gunung api composite ini, di mana gunung api composite ini adalah salah satu gunung api monogenesis yang mana berbentuk kerucut besar dengan diameter alas bisa mencapai hingga ribuan atau puluhan kilometer, oh puluhan kilometer sorry, dengan ketinggian hingga ribuan. Tuh. Disebut komposit itu kenapa? Karena tersusun atas perlapisan yang berselang-seling antara material rempah gunung api seperti bisa bisa dilihat di gambar juga ini adalah material yang berseling-seling seperti breksi piroklastik, kemudian dengan aliran lava, dia berseling-seling dari material rempah gunung api. Pada gunung api ini sendiri, ya ini gunung api komposit dan Jama ini sendiri umumnya terbentuk di zona subduction atau zona penejaman lempeng tektonik. Salah satu contoh gunung api komposit itu ini Gunung Merapi dan juga Gunung Semeru. Tuh. Kemudian kita juga selanjutnya juga ada sebenarnya gunung api komposit yang lain. Mungkin di slide selanjutnya ada. Oh iya. Nah, ini adalah salah satu contohnya Gunung Api Merapi, Gunung Api Semeru yang merupakan gunung api komposit, di mana dia merupakan eh, salah satu gunung komposit yang paling dikenal di Indonesia. Itu. Kemudian ada juga eh, di slide selanjutnya itu ada, nah di bagian kanan ini merupakan salah satu contoh eh, perlapisan ya, di mana perlapisan tidak menerus dari aliran lava dan juga breksi piroklastika yang dipotong oleh petas. Nah, ini studi topiknya di yang
atas sama bawah ini studi topiknya adalah di gunung api komposit di Galunggung atau di Jawa Barat, di sekitar Tasikmalaya kalau tidak salah. Nah, dia perlapisannya tidak menerus antara oh ini di sini lava dan juga friksinya dipotong oleh retasnya. Itu. Nah, dia adalah sebenarnya perlapisan, cuma perlapisan antara material rempah gunung api. Kalau yang ini sendiri merupakan perlapisan aliran lava, breksi piroklastika dan juga tuff yang dipotong oleh retas pada kaldera di Tengger. Di sini ada tuffnya, lava pejal. Nah, ini ada retas yang memotongnya. Nah, ini perlapisannya, terus dia dipotong oleh retas. Gitu. Ini juga sebagai bukti sebenarnya adanya gunung api komposit di Tengger ya di Bromo sekitar itu sebelum dia hancur sebagai akibat letusan kaldera. Nah, kayak gini tuh bisa membuktikan sejarah-sejarah letusan juga dari material-material yang ada. Itu. Kita next saja. Tadi sudah dibahas yang ini. Kita bahas terkait nah gunung api komposit Jamak ini. Gunung api Jamak yaitu gunung api Sindoro dan juga gunung api Sumbing di Jawa Tengah. Di mana ini menjadi kalau sebetulnya ini adalah kompleks gunung kompleks Dieng kalau tidak kompleks Dieng, kompleks gunung api Dieng di Jawa Tengah, di mana gunung api Jamak atau kompon vulkano ini merupakan gunung api yang terdiri dari dua atau lebih dari kerucut komposit dengan ukuran dan ketinggian yang relatif sama. Nah, di sini adalah diwakilkan oleh Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro di kompleks gunung api Dieng. Akhirnya dia disebut sebagai gunung kembar. Tuh. Next, kita ke kompleks gunung api. Yang mana ini cukup menarik juga sebenarnya. Kompleks gunung api ini dilihatkan merupakan citra atau penggambaran citra satelit dari kompleks gunung api Bandung Raya di Jawa Barat. Yang mana ini mencakup cukup banyak gunung api seperti Gunung Papandayan, Gunung Tangkuban Perahu, kemudian ada gunung apa lagi? Gunung Galunggung, gunung dan berbagai gunung yang menjadi kompleks gunung api di eh, Gunung Api Bandung Raya. Gitu. Selain kompleks ini juga ada beberapa ini yang tadi disebutkan kompleks Gunung Api Dieng yang tadi Gunung kompleks Tengger dan Ijen dan yang ini adalah ke kompleks Gunung Api Bandung Raya. Gitu. Nah, ini juga menjadi apa ya bisa dibilang berbagai gunung api monogenesis maupun gunung api kaldera maupun gunung api komposit itu bisa saja menjadi satuan kompleks gunung api, di mana kawasan-kawasan kompleks gunung api seperti ini itu bisa terdiri dari berbagai jenis gunung api, mulai dari komposit, kemudian monogenesis, kemudian apalagi kaldera, bisa saja itu menjadi kompleks gunung api. Seperti itu. Next, kita ke gunung api kaldera. Di sini ada cukup banyak sekali gunung api kaldera, di mana ini salah satunya adalah kaldera Tengger Probolinggo. Ya, ini adalah salah satu spot wisata juga di Gunung Bromo. Dan adalah kaldera Rinjani di Pulau Lombok. Kemudian ada kaldera Batur di Pulau Bali dan juga kaldera Tambora di Sumbawa. Sebenarnya juga di buku itu dilihatkan juga citra satelit dari kaldera Sunda. Itu bisa dilihat sendiri oleh teman-teman. Di mana kaldera ini sendiri adalah kawah gunung api yang sangat besar dengan diameter bisa dibilang lebih dari 2 kilometer. Berdasarkan proses pembentukannya sendiri, kaldera ini dibedakan menjadi tiga jenis, kaldera letusan, kaldera amblesan, dan juga kaldera longsoran. Kaldera-kaldera yang ada di gambar ini merupakan kaldera yang diakibatkan oleh letusan ya teman-teman, di mana bisa disebut eruptif kaldera.
di mana dia itu terbentuk akibat letusan yang sangat dahsyat yang meluncurkan puncak gunung api. Untuk kaldera amblesan, ini terjadi pada gunung api Perisai, yang tadi saya sebutkan di awal, gunung api Perisai, di mana terjadi karena apa? Karena adanya pengosongan kantong magma di bawahnya, yang menyebabkan eh, atap atau ya atap dapur magmanya itu runtuh. Kalau contohnya itu di buku ada apa ya? Gunung api Galapagos itu salah satu kaldera. Kaldera Galapagos itu karena amblesat atau kolaps. Kemudian ada kaldera longsoran, di mana kaldera longsoran ini adalah sektor kolaps, di mana terbentuk ketika sebagian tubuh gunung apinya itu longsor. Nah, seringkali dipicu oleh apa? Dipicu oleh dorongan magma dari samping, dan kaldera ini biasanya terbentuk tapal kuda. Gitu. Contohnya itu ada di mana ya? Di ini, Galunggung. Galunggung ini ada kaldera yang longsoran. Nah, di mana? Hmm, tadi kalau tidak salah ada saya sebutkan gunung api Soma di slide awal sekali, di mana itu adalah salah satu fase setelah pembentukan kaldera, di mana setelah periode perusakan dari pembentukan kaldera ini sendiri, seringkali muncul aktivitas-aktivitas vulkanik yang membentuk anak gunung api yang disebut dengan gunung api Soma. Nah, saya lihatkan dulu ilustrasi gunung api Soma itu seperti apa. Nah, ini gunung api Soma. Dia membentuk aktivitas vulkanik baru yang disebut dengan anak gunung api. Di mana fenomena ini disebut dengan gunung api Soma. Banyak sekali di Indonesia untuk perihal gunung api Soma ini sendiri. Salah satunya yang dekat saja. Di sini ada Bromo. Nah, itu ada beberapa bentuk gunung yang diperlihatkan merupakan anak gunung api dari Gunung Bromo, yaitu Gunung Tengger dan juga di sekitaran kompleks Gunung Bromo itu. Seperti itu. Nah, kita next ke Gunung Perisai, di mana atau Shield Volcano, nama kerennya, yaitu gunung api yang paling besar atau bisa dibilang terbesar dengan lereng yang sangat landai. Yaitu sangat besar dalam bentuk atau ukurannya, namun dia itu landai, tidak yang tinggi dengan lereng yang tidak terjal, di mana dia itu terdiri oleh lapisan-lapisan aliran lava, yaitu lava basaltik yang encer. Nah, ini ada tiga tipe, di mana tipe Islandia, tipe Hawaii, dan tipe Galapagos. Di kanan ini ada salah satu gambar gunung api di Iceland, namanya sulit, ya bisa dibaca sendiri. Nah, itu kan gunungnya tidak terlalu curam ya, berbeda dengan gunung-gunung api yang lainnya seperti komposit dan lain-lain. Nah, tipe yang pertama ada tipe Islandia atau Icelandic Shield. Dia memiliki ketinggian rata-rata sekitar mungkin 350 meter dengan lereng yang sangat landai. Kelarangan sangat landai ini bisa dibilang cukup mungkin 1 sampai 5 derajat atau 1 sampai 10 derajat. Itu merupakan lereng yang cukup landai ya. Kemudian ada tipe Hawaii, yang mana tipe Hawaii ini eh, tipe yang sangat besar dengan ketinggian bisa mencapai hingga 4.000 meter. Tuh, dia yang di gambar B ini, dia itu cukup merupakan tipe Hawaii. Bahkan eh, kalau misal dihitung ya, dia karena sangat besar itu dihitung dengan volume eh, totalnya itu bisa mencapai 40.000 kilometer. Contohnya ada di Mauna Loa, Mauna Kea kalau nggak salah. Itu ada, ini ada tipe Galapagos. Dia memiliki lereng yang lebih curam di bagian tengah. Dia bisa hingga 15 derajat, 35 derajat. Nah, lerengnya cukup terjal. Contohnya adalah Gunung Api Fernandia. Tuh.
Mungkin sekilas saja ya untuk gunung api Prestai karena jarang sekali juga ditemukan di Indonesia. Kalau di Indonesia kebanyakan itu gunung api komposit, gunung api jamak dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu penjelasan saya terkait gunung api dan juga bentuknya seperti apa, struktur gunung apinya seperti apa. Nah, secara definisi juga secara pengelompokan, dia dibagi menjadi monogenesis dan poligenesis. Gunung api monogenesis, gunung api poligenesis merupakan gunung api yang eh, terbentuk dengan mekanisme yang berbeda, dengan contoh-contoh yang berbeda, dan ternyata memberikan kompleks-kompleks geologi yang cukup berbeda juga. Nah, ada kalau gunung api monogenesis terbentuk lebih sederhana, dia kecil, dia berumur pendek, entah itu contohnya di kubah lavanya, kerucut cinder, di gunung api Mar. Tapi jangan salah juga, di kubah lava itu bisa saja terbentuk di gunung-gunung api poligenesis gitu. Jadi misal di Gunung Semeru itu ada erupsi, misal ternyata dia bisa membentuk kubah lava. Nah, itu juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Untuk gunung api poligenesis terbentuk dari erupsi yang berulang kali, berukuran besar, memiliki struktur yang kompleks, mencakup gunung api komposit dan juga jamak. Ini yang paling sering ya, istilah poligenesis yang sering di Indonesia. Nah, yang saya concern sendiri adalah gunung api kaldera yang cukup menarik bagi saya, di mana dia dalam jadi kaldera letusan, abrisan, dan juga longsoran. Oke, secara teknis atau secara material itu adalah poin penting bagi kita membedakan struktur dan bentuk gunung api dari klasifikasi utama yaitu terkait monogenesis dan juga poligenesis. Gitu. Karena saat kita mengetahui itu, kita bisa tahu nih kalau poligenesis itu kebanyakan di wilayah mana? Oh ternyata di Indonesia ada. Tapi apakah gunung poligenesis bisa membentuk gunung api monogenes? Bisa saja. Ada salah satu contoh di Gunung Semeru itu dia gunung poligenesis yaitu struktur sorry gunung api komposit di mana dia bisa membentuk kubah lava. Seperti itu adalah contoh-contohnya. Oke, terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan terkait review dari buku Geologi Gunung Api Purba, chapter 3 terkait bentuk dan struktur gunung api. Sebelumnya, terima kasih. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa saja langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.